Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk terus selalu berkarya. Ya, di video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kita tidak unboxing atau mereview sebuah produk baru, tetapi kita akan mereview dan mengetes lagi ya, mengetes ulang sebuah tools dari brand Tekiro ya, yang ada di depan saya ini teman-teman semuanya. Jadi seperti kita ketahui ya teman-teman, Tekiro ini adalah salah satu brand yang legend ya menurut saya, brand legendaris. Mulai dari bapak saya, orang tua saya pun itu sudah ada Tekiro. Tetapi Tekiro ini lebih segmentasinya kepada hand tools ya teman-teman. Jadi jarang sekali, waktu itu dulu tidak pernah mengeluarkan sebuah power tools dari brand Tekiro. Nah, di tahun 2022 itu kalau tidak salah di bulan Agustus atau September ya tahun 2022, Tekiro ini membuat gebrakan teman-teman, yaitu mengeluarkan sebuah power tools ya. Salah satunya ada di depan saya ini. Nah, ada dua sih waktu itu seingat saya. Jadi ada yang 18 volt, ada juga yang 20 volt seperti ini, yaitu sebuah, kalau yang di depan saya ini sebuah bore impact drill ya, 20 volt brushless dari brand Tekiro. Tipenya ini adalah CD HD 2048 hammer drill, cordless hammer drill 13 mili. Jadi caknya ini adalah 13 mili ya, jadi maksimal caknya 13 mili. Meskipun brand Tekiro ini adalah brand yang sangat terkenal di segmentasi hand toolsnya ya, tetapi Tekiro ini termasuk baru ya, termasuk baru mengeluarkan sebuah power tool ya. Jadi kalau menurut saya sih agak sedikit ketinggalan ya Tekiro mengeluarkan sebuah brand atau sebuah power tool seperti ini, karena sudah banyak sekali yang mengeluarkan sebelumnya ya dari merek-merek yang lain. Bahkan Ryu sebagai mungkin adiknya lah ya, adiknya Tekiro ini sudah mengeluarkan terlebih dahulu bore cordless atau baterai. Nah, tapi di sini kabar gembira juga buat teman-teman yang suka dengan brand Tekiro. Akhirnya Tekiro mengeluarkan sebuah power tools. Nah, di sini menarik teman-teman semuanya. Jadi mungkin kira-kira pantas nggak sih Tekiro mengeluarkan sebuah cordless atau power tool seperti ini ya? Dan apakah kualitasnya ini kualitas yang sangat bagus? Jadi bisa mengimbangi brand-brand premium yang lain. Nah, di sini kita akan melihat. Dan mungkin bagi teman-teman yang dulunya galau, yang dulu galau kira-kira beli nggak ya Tekiro, kira-kira kualitasnya bagaimana ya untuk power toolsnya. Kalau untuk hand tool saya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, beberapa hand tool yang saya gunakan juga menggunakan Tekiro. Dan di sini saya berkesempatan mereview ulang ya, mengetes ulang untuk brand Tekiro ini dari power toolsnya. Nah, jadi ini sudah disiksa kurang lebih 10 bulan yang lalu ya, dan ini benar-benar dipakai, bukan hanya untuk hobi dan lain sebagainya. Jadi di lapangan dipakai teman-teman itu langsung dihajar buat ngebor beton, buat ngebor kayu, buat ngebor apapun, bahkan buat hole saw yang menggunakan yang buat ngelubangi besi ini pernah dipakai seperti itu. Dan di sini nanti teman-teman kita akan melihat seberapa tangguh ya, seberapa tangguh Tekiro ini setelah dihajar kurang lebih 10 bulan. Ya, mulai dari segi build quality-nya, mulai dari performanya, mulai dari spek yang ditawarkan oleh Tekiro, apakah ada penurunan ketika sudah dipakai kurang lebih 10 bulan ya. Dan ini dipakainya bukan kaleng-kaleng, jadi dipakainya ini benar-benar dipakai, dihajar ya. Jadi nanti ini mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang masih ragu waktu itu apakah harus beli Tekiro atau enggak. Nah, kita akan melihat video kali ini. Nanti kita akan melakukan beberapa tes kecil ya, dan saya tidak melakukan tes dengan mengebor kayu atau mengebor besi ya, tetapi saya akan langsung mengetes dengan mengebor beton ya untuk Tekiro ini, karena ya yang biasanya kita bisa melihat feel atau merasakan kekuatannya itu untuk mengebor beton teman-teman. Jadi di sini nanti saya langsung saja uji cobanya langsung untuk mengebor beton ya, seperti apa hasilnya. Dan sebelum itu biar teman-teman nggak penasaran ya seperti apa, kita langsung saja ya melihat seperti apa fisik setelah 10 bulan disiksa habis-habisan. Ini dia. Jadi ini ya untuk kondisinya bor dari Tekiro ini ya. Jadi untuk kondisinya ya memang kotor
karena memang dipakai, dan karetnya ini pun juga sudah mulai melontok ya. Nah, coba akan kita lihat seperti apa kondisi fisiknya setelah dihajar atau disiksa kurang lebih 10 bulan ya, apakah masih bagus dia. Oke, untuk yang pertama, untuk caknya ini yang di depan ini masih bagus saya rasa ya, jadi masih mengkilap, masih bagus banget. Lalu untuk yang di sini yang dulu warna hitam ini sudah pada ngelontok ya, ini dari metal. Lalu untuk ini penggantian torsinya, pilihan torsinya ini masih cukup kliki, masih cukup bagus. Lalu untuk pilihan pengeboran mode skrup dan mode hammer ini juga masih oke ya. Lalu untuk penggantian untuk kecepatan 1 dan 2 nya ini sudah mulai keras teman-teman ya, tapi ini sebenarnya malah bagus gitu, jadi tidak mudah dol ya untuk apa namanya, pilihan mode 1 dan 2 ini. Kadang-kadang kalau ada yang bor yang murah begitu, itu kadang-kadang dia dol sendiri gitu ya. Lalu untuk karet-karetnya saya rasa ini masih cukup oke ya, tapi ini memang kotor pemakaian. Dan merek Tekiro ini stiker ya teman-teman, jadi bukan emboss ya, seperti itu. Dan di belakang ini juga sama, ada keterangan-keterangan, stiker juga ya, bukan emboss. Lalu untuk selanjutnya, untuk triggernya ini masih cukup oke, reversibelnya juga masih cukup oke. Untuk karet-karetnya ya ini kotor-kotor pemakaian. Ini ada tulisan brushless di sini, ini emboss. Dan untuk karetnya yang di bawah ini, nah kelihatan ya, ini karena memang hasil penyiksaan seperti itu. Untuk baterainya sendiri LED, nah ini masih menyala teman-teman, masih oke ya. Untuk baterainya ya, masih cukup oke saya rasa. Untuk baterainya di sini, untuk ada indikator baterainya ada di sini, ini masih cukup oke. Nah, ini untuk kondisinya. Sekarang kita coba akan lihat speknya seperti apa ya. Kita coba akan lihat dari responsifnya, apakah dia responsif, masih responsif. Oh, masih oke ya, oke banget nih. Nah, masih keren nih, suaranya merdu ya kalau Tekiro. Saya paling seneng nih suaranya Tekiro. Caknya masih cukup oke. Lalu kita coba untuk impactnya. Untuk impactnya ini apakah masih berfungsi? Nah, kita ngeceknya tinggal kita tekan aja di sini ya. Nanti akan keluar suara khas impactnya. Nah, itu ya, itu tadi ya. Dengeran ya teman-teman. Ya, masih cukup oke kayaknya. Oke, itu bagus banget, masih cukup bagus kondisinya. Nah, kita coba akan lihat RPM-nya ya teman-teman. Nah, kita coba di speed 2 ya, apakah dia gel atau tidak. Teman-teman bisa menilai sendiri ya seperti apa hasilnya. Oke, saya rasa ini masih cukup stabil. Saya langsung tambah saja. Oke, masih stabil, mantap. Oke teman-teman, kita akan cek RPM-nya ya. Ini saya langsung di kecepatan yang tinggi ya. Jadi untuk RPM-nya di sini, ini kemarin untuk Tekiro mengeklaim RPM-nya hingga 2000 RPM ya. Nah, setelah dipakai kurang lebih 10 bulan, apakah ada penurunan RPM atau masih stabil? Di angka 1860 ya, jadi masih cukup oke. Oke ya teman-teman, itu tadi kita lihat sekilas sepintas mengenai kondisi Tekiro ya. Dan saya rasa untuk secara performa bagus banget, jadi tidak ada penurunan performanya. Dan untuk RPM juga masih cukup oke, dan untuk caknya sendiri pun juga masih sangat oke. Dan untuk handlingnya ini saya rasa sangat kokoh kalau menurut saya ya.
bagus banget nih. Jadi kayak kelihatan bener-bener tools yang kuat begitu loh ya. Oke, kita akan tes untuk pengeboran teman-teman semua. Oke, teman-teman semuanya, kita coba akan tes ya, pengetesan kecil saja. Di sini saya ada mata bor beton ya, dengan ukuran 8. Kita akan coba bor beberapa lubang ya di batako, dan juga ada di beton seperti ini, cor-coran seperti ini. Modenya kita coba di mode impact di sini. Oke, speednya saya coba langsung speed 2 ya. Seperti apa hasilnya? Kita coba ngebor di batako dulu ya. Oh, oke, nggak ada masalah. Kita coba sekali lagi. Wow, ini garang banget teman-teman, mantap pokoknya. Nah, sekarang kita coba akan untuk ngebor beton ya teman-teman. Kita lihat seperti apa hasilnya. Wow, ini mantep banget teman-teman. Jadi saya rasa nggak ada penurunan performa sama sekali ya dibanding 10 bulan lalu. Jadi sama aja, sama mantapnya. Kita coba sekali lagi ya. Nah, ini yang saya suka dari Tekiro. Mantap, keren. Oke, sekarang kita coba akan uji coba lagi ya. Kita coba akan ngebor di paving block ya teman-teman. Oke, langsung saja gas. Wow, mantap, keren ya. Jadi saya rasa udah keren banget, nggak ada penurunan performa setelah 10 bulan dipakai. Keren, mantap Tekiro ya. Jadi nggak rugi teman-teman, meskipun kondisinya bekas penyiksaan seperti ini secara fisik, tetapi secara performa, secara mesin ini saya rasa tidak ada penurunan performa sama sekali dari Tekiro. Keren, mantap Tekiro ya. Oke, itu tadi ya teman-teman semuanya, kita sudah melihat secara fisik untuk alat ini, lalu kita juga tadi sudah mengebor beberapa kali pengeboran beton dan juga pengeboran paving block. Kira-kira seperti apa menurut teman-teman? Masih oke nggak ini Tekiro? Ya, kita langsung saja ke kesimpulan ya. Dan di sini saya akan sedikit menyimpulkan, tetapi di sini adalah dari kacamata saya sendiri ya. Jadi ini menurut saya pribadi. Jadi kalau teman-teman nanti ada pengalaman yang lain yang sama menggunakan brand Tekiro ini, silahkan kita sharing-sharing saja di kolom komentar ya. Baik, yang pertama yang saya rasakan ketika menggunakan Tekiro ini adalah kekokohannya teman-teman. Jadi saya nggak tahu apakah ini memang perasaan saya aja atau bagaimana. Jadi ketika saya memegang Tekiro ini, ya ini kelihatannya kokoh banget gitu ya Tekiro ini. Jadi kelihatan tuh kuat banget, kokoh banget gitu loh. Jadi bukan kelihatan yang seperti brand mendang-mending atau kaleng-kaleng. Jadi bener-bener kelihatan kokoh banget gitu. Jadi ini yang pertama menurut saya pribadi. Terus kemudian yang kedua, fakta yang tadi kita sudah cek untuk segi RPM ya teman-teman. Segi RPM ini tidak ada penurunan menurut saya. Penurunan pun sedikit ya. Dia mengeklaim 2000 RPM ya di kecepatan tertingginya, tetapi ketika kita cek tadi itu tidak sampai 2000, tetapi itu sudah mendekati, dan itu wajar teman-teman ya. Jadi saya rasa tidak ada penurunan performa untuk segi RPM. Jadi untuk kualitas mesin dan lain sebagainya itu saya rasa dipakai 10 bulan ya itu tidak ada penurunan. Jadi tetap stabil dan saya rasa masih cukup oke untuk performa brand dari Tekiro ini. Oke, lalu untuk selanjutnya yang saya suka ya teman-teman, tadi sudah saya sebutkan juga di beberapa video, yaitu suaranya teman-teman. Jadi nggak tahu ini suaranya ini bagus banget menurut saya.
Sebenarnya nggak ngaruh juga ya, tapi saya suka aja dengar suara Tekiro ya. Merdu banget gitu loh ya. Kalau mungkin penyanyi ini adalah suara emas gitu. Selingan ya, selingan. Ya, oke. Itu tadi jadi untuk Tekiro. Nah, sekarang kita coba akan melihat kekurangannya apa. Ya, kira-kira apa sih yang kurang dari Tekiro ini yang mungkin ini bisa menjadi apa namanya ya, masukan buat teman-teman atau informasi juga teman-teman juga mengenai Tekiro ini. Yang pertama adalah dari segi build quality teman-teman. Jadi ini salah satunya di caknya ya. Ini caknya ini ada berkaratnya begitu ya yang di depan sini. Jadi mungkin Tekiro bisa memperbaiki sedikit demi sedikit menggunakan cak yang dari stainless mungkin ya. Seperti brand-brand premium lainnya itu akan lebih oke gitu loh. Jadi di sini jadi kelihatan kayak usang begitu ya. Jadi untuk di caknya ini ya, dan ini meskipun ini karena ini dari metal teman-teman, dari besi caknya, sehingga nanti lama-kelamaan kalau misalkan ini dipakai dan kurang perawatan begitu akhirnya berkarat dan akhirnya menjadi kelihatan nggak bagus gitu. Apalagi brand sebagus Tekiro ini jangan nanggung-nanggung ya untuk mengeluarkan sebuah build quality dari brandnya ya. Jadi biar kelihatan benar-benar premium dan bisa bersaing dengan brand-brand premium yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya tidak terpengaruh pada performa karena ini terkait suka dan tidak suka, selera. Yang saya sayangkan ini kenapa brand Tekiro ini warnanya hitam. Warnanya hitam kenapa gitu ya. Jadi kelihatan mudah kotor gitu ya kalau hitam. Jadi biasanya kan kena debu dan sebagainya kan warnanya putih gitu ya, debu-debu begitu. Apalagi untuk yang ngebor beton kena tanah, kena serpihan debu dan sebagainya. Ini jadi kelihatan seperti kotor banget gitu, nggak rapi. Kenapa Tekiro nggak mengeluarkan warna yang ngejreng gitu dibanding dengan brand-brand yang lain ya, yang ada yang warna kuning, bahkan dari brand yang kuning barat itu ada dua kan ya, ada yang kuningnya kuning tua, ada juga yang kuningnya kuning muda gitu. Kenapa Tekiro nggak mengeluarkan yang mungkin warna hijau ya, khasnya Tekiro ya? Nanti sama dong dengan Ryu ya, di gradasi warnanya dibedakan sedikit lah ya. Kalau Ryu mungkin warnanya hijau seperti ini agak muda, Tekiro ini mengeluarkan warna hijau yang agak tua. Jadi khasnya itu nggak ketinggalan untuk Tekiro gitu loh ya. Jadi kalau hitam kayak gini nih ya mudah kotor aja sih, tapi itu tidak memengaruhi performa mesin ya teman-teman. Kalau mesin ya sudah oke. Tadi kita tes pun juga sudah masih bagus dan masih layak sekali untuk dibeli dan dimiliki. Oke, lalu kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi ini cukup oke, cukup bagus dan pantas untuk bersaing dan cukup oke ketika kita menggunakan brand Tekiro ini. Jadi teman-teman yang dulu masih ragu untuk beli sebuah bor dari merek Tekiro, saya rasa dengan melihat video yang tadi teman-teman bisa melihat sendiri, dan ini review jujur ya teman-teman. Saya tidak di endorse atau apa dari Tekiro, dan ini memang benar-benar saya berbagi informasi kepada teman-teman semuanya ya. Jadi cukup oke, cukup pantas ya dengan kita memiliki brand dari Tekiro ini. Dan yang paling kita harapkan dari Tekiro ini adalah dari ekosistemnya ya. Jadi diharapkan bukan hanya bor ini dan yang 12 volt saja yang akan keluar. Nanti kita akan berharap ada alat-alat yang lain yang dikeluarkan Tekiro untuk power toolsnya ya. Dan informasinya mungkin sudah ada impact driver ya dari Tekiro. Nah, kita akan melihat saja seperti apa hasilnya. Dan harapannya adalah terus brand Tekiro ini mengeluarkan power tool sehingga bisa banyak pilihan bagi kita untuk memilih ya, dan bisa bersaing di pasar Indonesia tentunya. Dan yang terakhir, informasi untuk yang saat ini ketika video ini saya buat itu harga yang baru ya, harga baru sekarang kurang lebih 2.200.000 kurang lebih ya, tergantung dari toko dan daerah mana yang menjualnya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, demikian video kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah mampir di channel SHB Woodworking. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Apakah video ini bisa membantu teman-teman ketika mau membeli sebuah brand power tool dari merek Tekiro. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa ya teman-teman like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.